Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum mengawali pertemuan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, monggo ketua kelas memimpin berdoa. Oke, sehat semua? Ya, selamat pagi. Terima kasih ya. Oke, saya pengen ngabsen dulu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Mas siapa tadi? Lino ya? Sakit. Oke, ya yang sakit satu orang ya, satu ekor. Semoga yang sakit cepat sembuh ya. Semoga yang masih sehat tetap diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pembelajaran dengan baik ya. Oke. Untuk mengulangi ya materi yang sudah saya sampaikan kemarin ya, saya pengen tahu kalian masih ingat enggak tentang MIL ya, malfunction indicator lamp. Dari teman-temanmu mungkin ada yang masih ingat ya. Coba saya tunjuk satu orang ya, kode 24 Prasenda, coba ya, apa itu Mas pada sepeda motor Yamaha? O2 ya, permasalahan di O2, sensor O2 ya, itu letaknya di dekat exhaust ya, exhaust knalpot. Yang kedua tentang kode 39, coba Mas siapa ini? Mas Agus, apa kode 39 Mas pada Yamaha? Ya, injektor ya, kedip 39. Berarti 3 panjang, 9 pendek ya, masih ingat ya? Itu kelainan pada sistem injektornya. Bisa injektornya yang rusak atau mungkin kabelnya ada yang bermasalah ya. Yang ketiga, coba kode 16, kode mil 16, coba siapa yang bisa? Ya Mas Faisal? Ya, throttle position sensor ya, itu sensor yang membaca bukaan gas, yaitu sejalur sama tuas gas ya. Ketika kita membuka gas, maka bukaan TPS-nya akan semakin tinggi ya, derajatnya akan semakin tinggi. Ketika semakin tinggi, maka motor kita semakin kencang ya. Itu terkait sama debit semprotan injektor yang nyemprot ya. Semakin kita membukanya semakin lebar, maka injektornya juga semakin nyemprotnya banter ya. Oke, untuk yang keempat ya Mas Nanda, nomor 12 ya, itu kodenya 12 ya, 1 panjang 2 pendek ya. Jangan keliru ya, kalau di motor sebelah atau motor Honda itu kode 12 pada injektor, nanti jangan sampai keliru ya. Kita hari ini fokusnya ke unit Yamaha ya. Baik, siapa lagi berikutnya? Ya Mas, kodenya berapa? 50, berarti 5 panjang semua. Apa itu Mas? Ya, ECU-nya yang bermasalah ya. Oke ya, 100 ya buat Mas ya, Hafiz ya. Berikutnya mungkin ada lagi ya Mas Dimas? 28 Pak. Ya, 28, 2, berarti 2 panjang 8
pendek itu milnya ya. Engine temperatur sensor yaitu yang membaca temperatur pada mesin ya. Oke, jadi ketika ada permasalahan di situ maka si kedipan akan menginformasikan 28 ya, itu ya. Terus berikutnya tentang motor injeksi, mungkin ada yang masih ingat apa sih keuntungan motor injeksi itu? Ya Mas, mengurangi emisi gas buang. Oke, ya karena campuran bahan bakarnya bagus ya, sehingga hasil dari pembuangan, hasil dari pembakaran ya, sehingga menghasilkan gas buang yang bagus ya, yang ramah lingkungan tentunya ya. Oke, Mas Andri, ya 100 buat Mas Andri. Berikutnya, ya Mas Vigo. Lebih hemat bahan bakar ya, karena segala sesuatu yang dibaca oleh sensor itu menginformasikan bahwasanya oh motor ini butuh bahan bakar yang seperti ini ketika banyak, ketika kita kenceng, ketika kita lambat, ketika kita di putaran menengah, itu menyesuaikan dengan sendirinya ya. Itu beda sama karburator, jadi semuanya parameter itu terbaca oleh sensornya ya. Oke, 100 juga buat Mas Vigo. Mungkin selanjutnya ya Mas Adit, tarikan lebih responsif ya, karena tidak ada bahan bakar yang terbuang sia-sia. Jadi makanannya sepeda motor itu sesuai kebutuhan ya, jadi nggak terlalu banyak, nggak terlalu gemuk, nggak terlalu banyak bahan bakar yang terbuang dengan sia-sia ya, jadi nggak boros ya. Ada kaitannya sama jawabannya Mas Vigo tadi ya. Baik, berikutnya G Mas, mesin mudah dihidupkan ya saat mesin dingin ya, sensor suhunya bekerja ya, menginformasikan ke ECU sehingga nggak perlu cuk-cukan. Kalau cuk-cukan manual ya, di sini kerja dari cuk otomatis elektrik itu bekerja ya saat engine dalam keadaan dingin. Ya, selanjutnya mungkin ada G Mas, kondisi idling ya stabil, jadi nggak perlu ada penyetelan yang sifatnya kayak motor karburator itu ya. Jadi bahan bakarnya sudah terkondisi homogen ya. Kalau semisal kita di daerah dingin, maka si bahan bakar akan membaca, oh ini perlu campuran yang semakin banyak. Kalau kita di kondisinya panas, dia harus mengurangi. Jadi terkondisi kondisional, jadi sehingga putaran stasionernya akan selalu terjaga. Jadi nggak perlu kita nyetel lagi, oh kurang banter Pak, gasnya Pak, oh terlalu banter Pak, itu ya. Untuk berikutnya ada lagi tentang keuntungan motor injeksi ya Mas. Ya, jadi sehingga ketika motor kita pakai injeksi ya, tentunya mesinnya terkondisi maksimal, dalam tanda kutip ya, tetap penggantian yang sifatnya kayak oli itu ya memang harus secara bertahap 2000 km ya. Oke, baik, semuanya masih ingat ternyata ya, 12 anak sudah menjawab, jadi 100 buat 12 anak tersebut ya. Oke, tepuk tangan buat 12 anak tersebut. Oke, Oke, untuk hari ini tujuan pembelajaran hari ini yaitu menitik beratkan fokusnya ya pada riset oli, kedipan oli. Baik, sebelum kita melaksanakan praktikum hari ini, tolong dibagi 6 kelompok sehingga nanti prakteknya biar tepat, cepat ya, dan sesuai dengan harapan Pak Arif pada pembelajaran hari ini ya. Oke, monggo
silakan dibagi kelompoknya dengan sama rata, sama rasa. Oke, oke baik. Untuk selanjutnya, kalau sudah dibagi ke kelompoknya, silahkan mulai mengerjakan tata cara riset Oli maupun Van Bell ya, baik di unit NMAX lama maupun NMAX baru bisa dilaksanakan. Terima kasih, silahkan kembali ke tempatnya kayak awal tadi ya. Kita bubarkan kelompoknya, masuk ke barisan tengah. Silakan baris yang lurus, HP-nya dimasukkan semua ya. Nah, oke. Terima kasih ya untuk hari ini. Mungkin ada pertanyaan tentang pertemuan hari ini? Ya, moto kita hari ini yaitu tetap semangat, gak boleh sambat. Karena kesuksesan itu berawal tetap dari semangat. Tanpa semangat kita tidak akan pernah meraih apa yang kita impikan. Ya, semua berawal dari mimpi. Maka banyak-banyaklah tidur supaya mimpinya banyak ya. Oke. Semoga hari ini bermanfaat ya. Semoga hari ini penuh berkah. Apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dan jabah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengakhiri, silakan ketua kelasnya memimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita doa. Doa. Oke, saya akhiri sekian. Semoga ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.